Kadang-kadang kan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kajian tafsir kita berkaitan dengan Suratul Baqarah ayat yang ke-39. Di dalam ayat tersebut Allah kemukakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Walladzina kafaru, dan orang-orang kafir, wa kadzdzabu biayatina, dan yang mendustakan dengan ayat-ayat kami, ulaika ashabun nar, bermula mereka adalah penghuni neraka, hum fiha khalidun, mereka di dalamnya kekal, di dalam neraka mereka kekal. Jadi memang pembicaraan ini masih berkelanjutan berkaitan dengan kekekalan neraka. Walladzina kafaru, dan adapun orang-orang kafir, yakni kafir kepada Allah, tidak menerima hidayahnya dan tidak beramal dengan kitab yang diturunkan, kemudian mendustakan Al-Quran. Kafir kepada Allah, enggak beriman. Jadi orang-orang kafir itu tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak menerima hidayahnya, tertutup hatinya daripada menerima kebenaran, tertutup hatinya daripada menerima hidayah, dan tidak beramal dengan kitab yang diturunkan. Aktivitasnya, perbuatannya jauh daripada Al-Quran, tidak menjalankan ketentuan-ketentuan yang tertuang di dalam kitab sucinya. Kafir namanya. Itu namanya kafir. Kita juga kalau jalan yang nggak benar kafir juga, bukan orang kafir aja. Iya, nah itu kafir. Nah kita ini kan orang-orang yang beriman. Sebaiknya, seyogianya, sekuat mungkin kita harus bisa menjalankan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam kitab sucinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang-orang kafir itu diantaranya bahwa tidak beramal dengan kitab yang diturunkan, kemudian mendustakan Al-Quran, tidak beriman kepada Al-Quran. Walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina, dan orang-orang kafir dan mendustakan dengan ayat-ayat kami, ulaika ashabun nari hum fiha khalidun, mereka adalah penghuni neraka. Orang-orang kafir ya jelas-jelas sebagaimana ancaman Allah dan janji Allah bagi siapa saja yang kafir. Innalladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam. Itu ancaman Allah. Itu janji Allah bagi mereka orang-orang yang
kafir, sesungguhnya orang-orang kafir min ahlil kitab wal musyrikina, dan orang musyrik, ya, orang-orang yang mempersekutukan Allah, mereka itu adanya di dalam neraka. Mereka berada di dalam neraka. Itu janji Allah, ancaman Allah. Ya. Wattaqun narul lati waquduhan nasu wal hijara uiddat lil kafirin. Dan takutlah kalian kepada api neraka, di mana bahan bakar api neraka itu adalah orang-orang kafir dan bebatuan, berhala-berhala yang mereka sembah. Untuk siapa tuh neraka? Uiddat lil kafirin, untuk orang-orang kafir. Fattaqun narallati waquduhan nasu wal hijarah uiddat lil kafirin. Jadi ulaika ashabun nar, bermula orang-orang kafir yang mendustakan ayat-ayat kami, mereka adalah penghuni neraka. Hum fiha khalidun, mereka senantiasa di dalam neraka. Artinya mereka kekal di dalam neraka, senantiasa berada di dalam neraka, nggak bisa keluar, nggak bisa menghindar. Hum fiha khalidun. Kemudian kalau kita lihat kata-kata daripada ulaika ashabun nar, kita perhatikan kata-kata ashab. Ashab adalah jamak dari kata sahib. Sahib itu artinya teman, kawan. Kita kan suka ngomong, kalau ngomong sama yang lain, sahib ente kemana? Teman ente kemana kok kagak kelihatan? Biasanya ente sama sahib ente kalau pergi kemana-mana gitu. Kan gitu Kang. Artinya sahib itu adalah teman akrab yang selalu berjalan bersama kita, yang selalu seiring sejalan. Jadi kata-kata ashab itu adalah jamak dari kata sahib yang artinya kawan, yang artinya teman, yakni mereka itu kawan-kawan neraka yang selalu bersama dengannya, sebagaimana bersamanya seseorang dengan kawannya, kan gitu. Jadi orang-orang kafir dan yang mendustakan ayat-ayat Allah, mendustakan Al-Quran, ibarat seperti teman dengan neraka, nggak bisa dipisahkan. Mereka nggak bisa dipisahkan dengan neraka, selalu bersama-sama dengan neraka. Makanya itulah dikemukakan ulaika ashabun nar, bermula mereka adalah teman-temannya neraka. Sehingga dalam bahasa yang paling mudah dikemukakan, bermula mereka itu adalah penghuni neraka. Hum fiha khalidun, mereka itu kekal di dalamnya. Orang-orang kafir yang mendustakan ayat-ayat kami, kata Allah, fiha, di dalam neraka kekal. Kita mudah-mudahan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak termasuk ke dalam golongan ahli neraka. Nauzubillah, summa nauzubillah min zalik. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita akan lanjutkan kepada suratul Baqarah ayat yang ke 81. Di dalam Al-Baqarah ayat yang ke-81 Allah kemukakan bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu
faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Bala, akan tetapi yang benar adalah bala, akan tetapi yang benar, man kasaba sayyi'atan, barang siapa yang berbuat sayyi'at, berbuat salah, berbuat dosa, wa ahatat bihi sayyi'atuhu, dan meliputi dengannya dosa-dosanya, ulaika ashabun nar, mereka itu adalah penghuni neraka, hum fiha khalidun, mereka di dalam neraka kekal. Nah, di awal kalimat bala, kata-kata bala, akan tetapi ya, kalau di dalam terjemahan ada di dalam kurung kata-kata yang benar, akan tetapi yang benar. Bahwa orang yang membuat kesalahan ila akhiri. Ini Al-Baqarah 81 ada kaitannya dengan Al-Baqarah ayat 80, di mana di dalam ayat yang ke-80 suratul Baqarah mengemukakan wa qalu lan tamassanan nar illa ayyaman ma'dudah qul attakhaztum indallahi ahdan fala yukhlifallahu ahdahu am taquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Ya, jadi Al-Baqarah ayat yang ke-80 bercerita tentang perkataan atau pernyataan Bani Israel, atau perkataan atau pernyataan orang-orang Yahudi. Apa yang mereka katakan? Wa qalu, dan mereka berkata. Dan mereka berkata, Yahudi atau Bani Israel, lan tamassanan nar illa ayyamam ma'dudah, tidaklah sekali-kali menyentuh kepada kami neraka. Neraka tidaklah sekali-sekali menyentuh kepada kami illa ayyama ma'dudat, kecuali beberapa hari yang telah ditentukan, kecuali beberapa hari saja. Ya, neraka itu hanya menyentuh kami hanya beberapa hari saja. Qul, katakanlah olehmu wahai Muhammad, attakhaztum indallahi ahdan, apakah kalian apakah kalian telah mengambil di sisi Allah akan janji? Fala yukhlifallahu ahdahu, maka Allah sekali-kali tidak akan mengingkari, tidak akan menyalahi akan janjinya. Apakah kalian memang sudah ambil janji dari sisi Allah, sehingga Allah tidak akan menyalahi, tidak akan mengingkari, tidak akan melupakan akan janjinya? Tuh, Kanjeng Nabi Muhammad disuruh ngomong kepada orang-orang Yahudi atau Bani Israel. Am taquluna 'alallahi ma la ta'lamun, atau kalian berkata atas nama Allah, kalian berkata atas Allah ma la ta'lamun, sesuatu yang kalian tidak mengetahui, sesuatu yang kalian tidak pahami. Nah, kemudian ayat selanjutnya bala, yang benar adalah gitu. Salah begitu, mengcounter daripada Al-Baqarah ayat yang ke
80. Bala yang benar adalah man kasaba sayyi'atan. Barang siapa yang berbuat dosa wa ahatat bihi khati'atuhu, dan ia telah diliputi oleh dosanya, ya, telah diliputi oleh dosanya, faulaika ashabun nar, maka bermula mereka itu adalah penghuni neraka. Hum fiha khalidun, mereka di dalam neraka kekal. Mereka di dalam neraka kekal. Baik, marilah akan coba kita lihat penafsirannya daripada Al-Baqarah ayat yang ke-81. Bala man kasaba sayyi'atan, bukan demikian. Ya. Bukan demikian sebagaimana yang kalian katakan di dalam Al-Baqarah 80. Akan tetapi barang siapa yang berbuat dosa, yakni berupa dosa kesyirikan dan kesalahan yang termasuk dosa-dosa besar, dan tidak bertobat dari hal itu, dia enggak bertobat daripada hal itu, dan dosa yang dilakukan adalah dosa yang sangat luar biasa, yaitu kemusyrikan, satu dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Biar kita beramal saleh, berbuat baik antar sesama manusia, ya, memberikan sedekah, dan dia sebagai orang dermawan, tapi kalau dia musyrik, maka tidak akan bernilai apa-apa di sisi Allah. Tetap orang model begitu masuk ke dalam neraka. Barang siapa yang berbuat dosa, yakni berupa dosa kesyirikan dan kesalahan yang termasuk dosa-dosa besar, dan tidak bertobat dari hal itu, ya. Man kasaba sayyi'atan. Kita lihat kata-kata sayyi'atan dengan kata berbentuk nakirah, berbentuk umum. Jadi isim itu terbagi dua, isim ma'rifat dan isim nakirah. Kata-kata nakirah di sini adalah menggunakan isim nakirah bersifat umum. Dalam susunan kalimat syarat tersebut, man kasaba sayyi'atan, itu adalah susunannya adalah kalimat syarat. Dengan kata berbentuk nakirah dalam susunan kalimat syarat, maka mencakup kesyirikan ataupun yang lainnya, segala macam bentuk dosa. Karena bentuknya umum, dosa apa saja, ya, bukan hanya sekedar kesyirikan atau kemusyrikan. Wa ahatat bihi khati'atuhu, dan ia telah diliputi oleh dosanya. Dosanya itu telah meliputi dirinya, yakni orang yang beramal seperti amal-amal kalian, seperti amal orang-orang Yahudi, di mana mereka berlaku musyrik. Mereka mempersekutukan Allah. Dan kafir seperti kekafiran kalian. Kafirnya seperti kafirnya Yahudi. Sampai kekufuran mereka mengepung amal kebaikan mereka. Jadi kata-kata wa ahatat bihi khati'atuhu, jadi kesalahan mereka itu mengepung diri mereka sendiri. Ya. Mengepung diri mereka sendiri, artinya mereka diliputi oleh kesalahan. Mereka diliputi oleh dosa. Wa ahatat bihi khati'atuhu, yakni ia diliputi oleh dosanya,
sehingga seluruh kehidupannya tidak mengandung sedikit pun kebaikan akibat ketiadaan iman kepada Allah. Akibat dia enggak beriman, dia berlaku musyrik. Ya. Jadi dosa-dosanya itu meliputi dirinya selama hidupnya, tidak ada sedikit pun nilai-nilai kebaikan. Karena apa? Karena dia musyrik, tidak beriman kepada Allah dengan sebenarnya iman. Tadi kita sudah katakan, meskipun seseorang beramal baik luar biasa amalnya, sodakonya luar biasa, begitu dermawannya kepada manusia, hartanya dikeluarkan begitu sangat luar biasa, menolong orang lain sangat luar biasa, tapi kalau dia musyrik tetap aja dia masuk ke dalam neraka. Karena yang jadi masalah kemusyrikannya. Yang jadi masalah kemusyrikannya yang menyebabkan dia masuk ke dalam neraka. Nah itu yang begitu tuh, yang model begitu yang jadi Yahudi. Yang model begitu. Ya Allah. Bukan orang kafir aja, orang Islam ya. Ya ini juga ngerti. Jadi yang menyebabkan dia masuk ke dalam neraka itu karena kemusyrikannya. Musyrik itu adalah satu dosa yang kagak bakalan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seolah-olah karena kemusyrikannya tersebut di dalam dirinya seolah-olah selama hidupnya tidak pernah melakukan kebaikan. Jadi akibat ketiadaan iman kepada Allah dengan iman yang sebenarnya, akibat kemusyrikan mereka. Nah, jika terjadi demikian siapapun orangnya, baik orang Yahudi kek, Bani Israel kek, atau yang diantara kita kek, jika terjadi demikian, faulaika ashabun nar, maka bermula mereka itu adalah penghuni neraka. Mereka penghuni neraka, hum fiha khalidun, bermula mereka di dalam neraka kekal. Mereka kekal di dalam neraka. Nah, kita mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita, iman yang kuat, iman yang baik, dan selalu bisa meningkatkan amal saleh, sehingga Allah masukkan kita ke dalam surganya Allah, dan Allah jauhkan kita daripada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akan kita